Shalom, Bapak Ibu persekutuan wadah-wadah kategorial, wadah par, pemuda, perpri, perwata yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang berada di rumah, kita ada di dalam ibadah di sore hari ini. Kita memuji Tuhan dari 2 Sahabat Lama nomor 3 ayat 1, jawab atas panggilan Tuhan. Kudus Tuhanku, Kau panggil marilah, kelak dengan darah yang kudus, jiwamu sucilah. Ya Tuhan, beri hati yang keji dengan darah yang kudus, kelak disucikan terus. Mari berdoa. Ibadah wadah-wadah kategorial yang dilaksanakan di saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur puji-pujian dalam Mazmur 100 ayat 1 dan 5. Hai bumi dengan bangsamu, bersoraklah kepadaku, berbakti dan bersukalah dan nyanyi ramai baginya. Sebab kebaikan Tuhanmu dan rahmatnya kekal teguh, dan murahnya setialah berzaman-zaman lamanya. Kita akan membaca Alkitab dalam Markus 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Mohon kekuatan Roh Kudus. Diamkanlah suara hati kami di saat ini ya Tuhan Yesus Kristus. Dengan suara kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu bagi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Karena pertolongan kuasa Tuhan menguasai kehidupan lidah, bibir, mulut hamba yang berkata-kata. Bahkan umat-Mu, persekutuan wadah-wadah kategorial yang berada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah di saat ini, diberkati dengan makanan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah firman Tuhan di sore hari ini.
Yang berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengarnya, tetapi mau melakukan dalam kehidupan setiap hari, bahkan dalam pelayanan bersama. Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, pada masa ini, atau pada zaman sekarang ini, banyak orang berlomba-lomba untuk dapat terkenal. Setiap ada kesempatan, banyak orang menggunakan cara untuk semakin dikenal, untuk semakin disanjung dan dihormati oleh orang lain. Hal ini pun banyak terjadi bagi kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, karena mereka mau untuk mendapatkan suatu kekuasaan, suatu jabatan yang sangat didambakan, tetapi diusahakan melalui upaya-upaya yang tidak sehat. Mereka bersaing hanya untuk karena kedudukan, karena kekuasaan, baik dalam lingkup pemerintahan, gereja, tetapi juga masyarakat. Sekalipun kedudukan dan kuasa yang diperoleh tidak dimanfaatkan untuk berbuat baik bagi banyak orang, tetapi dimanfaatkan demi mencari kekayaan dan ketenaran diri sendiri. Supaya bisa dikenal, supaya bisa dipuji, supaya bisa disanjung, tenar di mana-mana, seperti ibarat seorang artis yang tenar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagian bacaan kita Injil Markus memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Yesus semakin dikenal banyak orang, bukan karena ia mencari kuasa, bukan karena ia mau ingin terkenal, bukan karena ia mau menjadi orang yang tenar di mana-mana atau memperkaya dirinya. Tetapi Yesus dikenal oleh banyak orang karena perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya. Karena pelayanan-pelayanannya yang menyentuh kehidupan setiap para pengikut yang mengikutnya. Bahkan setiap umat atau orang-orang yang mau ditolong, dibantu, dilayani untuk mendapatkan kesembuhan oleh karena penderitaan sakit. Mereka ingin disembuhkan sehingga mereka mau berjumpa dengan namanya Tuhan Yesus. Dan karena perbuatan baik inilah yang membuat banyak orang datang berbondong-bondong. Mau kenal, mau ketemu siapakah itu Yesus. Karena dia dalam pelayanannya banyak melayani orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Mereka ingin disembuhkan oleh Yesus. Bahkan juga mereka berharap agar ketika Yesus dalam pelayanannya bisa mengusir roh-roh jahat dari mereka. Pada saat itu ada yang kerasukan oleh karena kuasa di luar kuasa Tuhan. Dan nyatanya saudaraku bahwa roh-roh jahat itu mereka jatuh tersungkur dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam hal inilah saudaraku, sebagai umat
Tuhan, kita diajak untuk merenung sejenak tentang pribadi, tentang diri. Siapakah Yesus yang semakin dikenal oleh karena karya yang begitu baik, oleh karena pelayanannya yang begitu menyentuh. Titik utama kita adalah bukan karena keterkenalan Yesus, melainkan pada apa yang telah dilakukan Yesus bagi banyak orang dengan ketulusan dan kerendahan hatinya. Tema bacaan kita Markus 3 ayat 7 sampai 12 di saat ini, yaitu tentang ketulusan kasih Kristus. Berkaca dari tema ini, bahwa Yesus dengan ketulusan hatinya, dengan kasihnya, dengan kerendahan hatinya, maka dia mau menolong dan membantu setiap orang. Bukan karena dia mau dipuji, oleh karena dia punya pelayanannya, karena semua orang sembuh, oleh karena mujizatnya yang telah dibuatnya. Tuhan Yesus tidak ingin dipuji, saudaraku. Justru dia melarang para muridnya untuk kasih tahu, untuk memberitahukan siapa dia sesungguhnya. Dan dalam hal ini, dia mau untuk Allah Bapanya dipermuliakan dengan pelayanannya. Tujuannya murni hanya menjalankan kehendak Bapanya di sorga. Pertanyaan bagi saya dan saudaraku, mampukah kita semua sebagai pengikut-pengikutnya masa kini, zaman sekarang ini, atau istilah zaman now, untuk bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus? Banyak kita, tidak bisa dihitung, orang-orang Kristen yang karena ingin terkenal, dipuji, mau populer di mana-mana, tenar bahwa saya adalah seorang pejabat yang punya kekuasaan di bidang pemerintahan, di kantor bupati, bahwa saya adalah seorang guru atau kepala sekolah, saya terkenal di sekolah-sekolah karena kepintaran saya bisa menguasai semua bahasa misalnya, sehingga orang lain tidak bisa seperti saya. Ataupun karena tujuan untuk berambisi memperoleh suatu jabatan yang sangat penting, sehingga harus ada dalam persaingan yang tidak sehat, kecemburuan sosial, sehingga bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi kita saat ini, saudaraku, firman Tuhan di saat ini menegur kita semua. Jabatan, kekuasaan, kedudukan yang kita peroleh memang merupakan hasil usaha kita, bekerja keras dengan giat untuk bisa menempati jabatan tersebut, kedudukan tersebut. Tetapi bersaing, berjuang, bekerja dengan sehat, dengan tujuan motivasi yang jelas, dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati. Bukan mau untuk dipuji orang, tetapi mau untuk berbuat baik, supaya setiap orang juga bisa berkaca dari kepemimpinan, dari pekerjaan pelayanan kita. Bahkan juga dalam gereja, sebagai para pelayan, pengurus-pengurus wadah kategorial yang dipakai Tuhan, mari kita melayani Tuhan, bukan untuk dipuji, tetapi kita memuji Tuhan dengan pekerjaan pelayanan miliknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipakai Tuhan untuk berbuat baik dalam pelayanan di misi Tuhan.
supaya ketika buah yang kita taburkan akan menghasilkan suatu berkat bagi kehidupan pelayanan kita yang pertama untuk Tuhan, bagi keluarga, dan juga bagi orang lain. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan yang Tuhan tempatkan di ladangnya untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti yang Yesus telah lakukan. Tanpa melihat status, tanpa melihat kedudukan, tanpa melihat suku, budaya, dan lain-lain sebagainya. Setiap orang dengan segala kekurangan, kelemahan, dan kelebihan tetap dipakai Tuhan untuk melayaninya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua saudara-saudaraku yang terlibat di dalam kepengurusan wadah-wadah, tetapi juga para anggota di dalamnya untuk dapat terus bersaksi, bersekutu, melayani Tuhan dengan segala talenta karunia, potensi yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kita semua untuk memuliakan nama-Nya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari 2 Sahabat Lama nomor 109 ayat 1, Api Maha Tuhan. Ya Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku. Berikanlah apimu, bersihkan daku Al-Masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan jernih. Berikanlah apimu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita menghampiri Tuhan Yesus di dalam doa syafaat. Kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih-Mu, oleh karena kuasa-Mu, perbuatan-Mu, karya-Mu, mujizat-Mu nyata terjadi di hari ini. Kami masih hidup dan bernafas oleh karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, baik secara nyata tersembunyi, perkataan, perbuatan, perasaan yang menyakiti hati Tuhan Yesus, keluarga dan sesama. Pulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami Yesus, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia berbaktikan Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang semakin meningkat jumlah penyebarannya, kami ditantang, kami diuji lewat iman dan percaya kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apakah mampu bertahan menghadapi situasi yang sulit sukar ini, menghadapi ujian yang berat ini? Kami mohon Tuhan, di dalam kerendahan hati kami mau untuk kami dijamah Tuhan. Kami mau untuk terus ada dengan Tuhan lewat mezbah-mezbah gumulan kami, lewat karya panggilan pekerjaan kami. Tuhan Yesus, lindungi kami semua
dari pandemi COVID-19 ini. Dengan keselamatan yang Tuhan Yesus beri bagi kehidupan kami semua. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan Bapak Ibu, anak-anak, pemuda-pemudi dalam wadah-wadah kategorial, baik PAR, pemuda, PP atau PPGPI, Perpri dan Perwata, di dalam tanggung jawab pelayanan, kesaksian, lewat persekutuan wadah-wadah ini. Kami tidak bisa berjumpa oleh karena pandemi COVID-19. Kami harus mematuhi protokol kesehatan. Tapi kami yakin sungguh Tuhan bahwa badai ini akan berlalu dan kami akan kembali pulih. Dipulihkan oleh Tuhan Yesus untuk kami kembali bersekutu. Bersama-sama ada dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan. Berkati kepengurusan wadah-wadah kategorial dalam Jemaat Eden BTN GPI Papua Merauke, dari PAR sampai Perwata, dengan segala karunia talenta yang Tuhan beri. Biarlah Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam pelayanan dan kesaksian dalam wadah-wadah ini. Hamba doakan kehidupan Jemaat Eden secara keseluruhan di saat ini, mulai dari dalam kandungan mama sampai yang sudah lanjut usia, diberkati Tuhan Yesus dengan keselamatan dan umur panjang. Hamba berdoa di saat ini kami ada dalam suasana duka cita, oleh karena Tuhan Yesus dengan otoritas dan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan keluarga besar Tuhusula, di mana Tuhan telah memanggil pulang anak, adik, kakak, tante, Jemaat Eden, almarhumah Ibu Miranda Tuhusula ke sisi-Mu Tuhan. Dari sisi manusia, dengan segala upaya dan usaha telah dilakukan keluarga, bahkan lewat penanganan secara medis, demi kesembuhan Ibu terkasih. Tetapi jawaban Tuhan, lewat iman dan percaya kami, bahwa inilah rencana Tuhan yang terindah. Tuhan lebih sayang, Tuhan lebih mengasihi almarhumah. Dan karena itu di saat ini, almarhumah telah menyelesaikan pertandingan iman. Penderitaannya sudah berakhir atas perjuangan, pergumulan, sakit penyakit selama ini yang diderita, dan sudah dibebaskan. Bapa, penghiburan, kekuatan iman selalu diberikan bagi keluarga, orang tua, mama, kakak-kakak, adik-adik, orang saudara semua, keluarga Tuhusula, dalam pengharapan iman bagi kehidupan mereka. Selesai ini kami akan lanjutkan dengan pelayanan penghiburan jam 7 malam. Tuhan juga memberkati ibadah penghiburan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman kebenaran-Mu sudah hamba-Mu taburkan. Dan biarlah Bapak Ibu anak-anak yang sementara ini di rumah-rumah mengikuti siaran langsung atau melalui live stream, mereka tetap setia di dalam mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Hamba percaya sungguh bahwa kami orang-orang Kristen disadarkan Tuhan, ditegur oleh Tuhan lewat bacaan di saat ini, bahwa kami tidak mau menjadi orang-orang yang berambisi untuk mencari kekuasaan, kedudukan, kehormatan, mau disanjung, mau dipuji,
supaya menjadi terkenal, tenar, tetapi kami mau dengan kerendahan hati dalam pelayanan pekerjaan kami hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kami mau seperti Tuhan Yesus dalam pelayanan, tidak mau dipuji, bahkan dia tidak mau untuk jati dirinya disebutkan. Dan dia melayani dengan ketulusan dan kasih. Sehingga banyak orang mau berjumpa dan mau untuk ditolong, dilayani. Di dalam penderitaan sakit, bahkan oleh roh-roh jahat. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan tugas, pekerjaan, pelayanan, pengabdian kami. Hamba berdoa menyerahkan kami para pelayan Majelis Jemaat Eden. Dalam pelayanan kami juga Tuhan memberkati saat ini. Kami tidak bisa melayani di rumah-rumah hanya melalui live stream, tetapi kami saling memberi penguatan iman lewat HP, lewat WA grup pribadi, bahkan juga lewat pelayanan-pelayanan yang hamba-Mu lakukan demi untuk penguatan bagi umat Tuhan. Hamba berdoa bagi tim multimedia Klasis GPI Papua Merauke, adik-adik pemuda yang bergabung di setiap jemaat-jemaat di Kotawi ini Tuhan, yang sudah meluangkan waktu, menyisihkan tenaga pikiran, memberikan sumbangsi, kontribusi yang baik demi untuk pelayanan dalam live stream di Jemaat Eden ini menjadi lancar dengan dukungan dan topangan kami semua. Semua telah berjalan Tuhan dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada kami, Tuhan tahu. Tapi kami serahkan kepada Tuhan, dan segala sesuatu jalan dan pintu itu selalu terbuka ketika Yesus tetap membukakan pintu untuk kami terus meminta pertolongan kepada Tuhan. Engkau pakai mereka, Kakak Desi bersama adik-adik semua dengan segala talenta, karunia yang telah mereka terima dari Tuhan Yesus. Diberkati mereka semua Tuhan. Berkat-Mu dalam pribadi kehidupan masa depan mereka, bahkan lebih khusus ketika mereka melayani dalam pekerjaan Tuhan. Jerih lelah mereka akan diperhitungkan, tapi bukan untuk bekerja, untuk memuji diri, tapi untuk memuji nama Yesus lewat pelayanan mereka. Masa muda mereka, Tuhan Engkau kuatkan iman dan percaya mereka supaya mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan Yesus untuk bisa menopang seluruh tugas panggilan pelayanan ini. Berkati Bapak Beni semua yang ada, TU, Bapak Hendra, dan semua orang yang terkait dalam menyediakan semua alat-alat ini. Bapak Ronald yang juga punya alat, diberkati Tuhan. Bapak di sorga, kami semua juga mendukung apa yang telah dilakukan demi pelayanan ini. Diberkati setiap orang dengan segala yang telah mereka berikan, biarlah tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami akan berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari 2 Sahabat Lama nomor 138 ayat 1, berjalan di terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajib
wajibmu dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Ibadah selesai. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu di rumah,